Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Soleh merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nabi Soleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kaum Tsamud. Menurut buku karya Ridwan Abdullah Tsani, kaum Tsamud hidup di daerah yang terletak antara Hijaz dan Syam. Daerah ini terlebih dahulu dikuasai oleh kaum 'Ad, yaitu pendahulu kaum Tsamud. Kaum Tsamud dikaruniai banyak kelebihan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut membuat mereka makmur dan serba berkecukupan. Namun sayang seribu sayang, banyaknya nikmat dan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka tidak serta-merta membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka guna membimbing dan menuntun mereka, yakni Nabi Soleh. Singkat cerita, Nabi Soleh berdakwah siang malam kepada kaum Tsamud, tapi mereka tidak mau mengimani apa yang telah diucapkan oleh Nabi Soleh. Parahnya lagi, kaum Tsamud ini malah menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizat jika memang dia benar-benar seorang nabi. Mukjizat yang dipinta oleh kaum Tsamud ini adalah mengeluarkan unta betina dari sebuah batu besar. Sungguh, suatu permintaan yang secara logika benar-benar mustahil. Hal ini memang disengaja oleh kaum Tsamud guna untuk menjatuhkan Nabi Soleh. Tentu Allah tidak akan membiarkan nabinya begitu saja. Kaum Tsamud berjanji akan beriman dan mengikuti Nabi Soleh apabila ia mampu melakukan apa yang dipinta kaumnya itu. Nabi Soleh kemudian bergegas menuju tempat ibadahnya lalu menunaikan sholat. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi permintaan kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa yang diminta oleh Nabi Soleh guna mengalahkan keangkuhan kaum Tsamud. Akhirnya Nabi Soleh dapat memenuhi apa yang diminta oleh kaumnya tersebut. Walaupun permintaan kaumnya terdengar mustahil, namun atas kehendak Allah hal itu mudah saja bagi Allah. Nabi Soleh pun berkata pada kaumnya seperti yang diabadikan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 64 yang artinya, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Setelah mukjizat terjadi untuk memenuhi permintaan kaum Tsamud malah merespon dengan mengingkari janji mereka sendiri. Mereka tetap tidak mau mengikuti Nabi Soleh dan tidak mau beriman kepada Allah. Parahnya lagi, kaum Tsamud kemudian membunuh unta tersebut yang mengakibatkan Allah menurunkan azabnya. Azab yang dijanjikan Allah akan turun kepada kaum Tsamud dalam waktu 3 hari. Akhirnya Nabi Soleh yang berbaik hati, memperingatkan untuk terakhir kalinya kepada kaum Tsamud yang masih ingkar untuk beriman kepada Allah. Nabi Soleh mengingatkan mereka yang telah menentang Allah dan tetap berada di jalan yang salah akan mendapatkan azab langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya dijatuhkan pada hari keempat setelah 3 hari waktu tenggang yang dijanjikan. Sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 65 yang artinya, mereka lalu menyembelih unta itu. Maka, dia Soleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan, hingga datanglah hari di mana janji Allah telah datang, yakni azab yang sangat mengerikan, azab yang akan membinasakan semua kaum Tsamud yang kafir dan ingkar." Kaum Tsamud diazab oleh Allah berupa petir yang sangat menggelegar dengan mengerikannya. Gempa bumi yang begitu dahsyat, yang membuat mereka teromang-ambing layaknya di lautan. Hingga munculnya batu-batu besar yang menimpa mereka dan rumah-rumah mereka. Azab tersebut membuat orang-orang kafir kaum Tsamud mati seketika bergelimpangan hancur beserta rumah-rumah mereka. Sedangkan mereka yang beriman beserta Nabi Soleh kemudian diberikan keamanan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azabnya. Sekian kisah kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.